Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun para pemirsa dan pendengar yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, yaitu mengambil faedah-faedah dalam tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sudah menginjak kepada ayat yang ke-181-nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah atau mengganti wasiat, ya, kita pada pembahasan kita di pekan yang lalu kita membahas tentang apa? Tentang wasiat, di mana Allah Ta'ala berfirman, idza jaa ahadukumul maut, kemudian barang siapa yang kemudian datang kepadanya tanda kematian, kemudian dia memiliki harta, maka hendaklah dia apa? Ya, memperhatikan wasiat untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan di situ di antara faidahnya disebutkan tentang apa? Tentang wajibnya seseorang itu untuk berwasiat. Dan bila berkaitan dengan harta, maka wasiatnya berlaku kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, mending kenentong. Karena apa? Karena nanti akan mengambil hak ahli waris. Ya, jumlah harta untuk wasiat itu berapa per berapa untuk wasiat? Sepertiga. Sepertiga, wasulus kasir, sepertiga juga sudah banyak. Ya, sepertiga juga sudah banyak. Kalau hartanya sisanya 2/3, baru diperuntukkan hartanya untuk apa? Untuk waris. Kalau hartanya banyak, masih kebagian ahli waris. Tapi kalau hartanya sedikit, ngepas-ngepas gitu kan, kemudian kita tetapkan juga wasiat, kasihan nanti ahli warisnya tidak kebagian. Makanya disyaratkan wasiat sepertiga dari harta itu kalau hartanya banyak. Kalau sedikit sebaiknya jangan. Nah, ternyata wasiat sudah ditetapkan. Ya, wasiat sudah ditetapkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat tadi, maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Utsaimin, maksudnya mengubah wasiat, ya,
Tadinya misalnya wasiatnya sepertiga, ketika orangnya meninggal dirubah mungkin jadi setengah, tidak sepertiga. Atau malah sedikit, tadinya sepertiga menjadi 1/20 misalnya. Jadi sangat sedikit. Padahal wasiatnya agak banyak gitu kan untuk karib kerabat yang tidak mendapatkan waris di situ. Ba'dama sami'ahu, setelah dia mendengarnya. Maksudnya mendengar ini adalah baik orang yang akan meninggal itu menyampaikannya langsung dan dia mendengar. Atau makna mendengar itu maksudnya dia mengetahui. Karena salah satu pintu pengetahuan itu melalui pendengaran. Ada gak cara yang lain untuk tahu? Bisa, dari melihat. Ada saksi. Atau dari menulis. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengubah wasiat tadi setelah dia tahu, artinya dia tidak ada uzur karena dia tidak tahu. Tapi betul-betul dia tahu orang ini ketika akan meninggalnya berwasiat, nanti kalau saya meninggal ya, sepersekian harta saya, artinya paling banyak sepertiga ya. Misalnya dia ngasihnya mungkin seperempat. Lebih banyak mana sepertiga sama seperempat? Nah, ternyata dia berwasiat 1/4 harta saya berikan kepada si Anu. Misalnya dia punya punya anak asuh. Dia sendiri punya anak, tapi dia juga punya ya anak yatim yang dia asuh. Dia juga berwasiat untuk paman-paman dan bibi-bibi yang tidak masuk dalam ya pembagian waris. Ini disaksikan oleh orang yang hidup. Bahkan dia sudah menuliskan. Maka kemudian ketika orang ini wafat, lalu kemudian wasiat itu dirubah. Baik diperbanyak maupun dipersedikit. Sekarang saya mau tanya. Ketika wasiat itu mestinya sepertiga, kemudian dilebihkan. Yang terzolimi siapa? Ahli waris. Betul? Sekarang kalau wasiatnya dikurangi, siapa yang terzolimi? Yang mendapatkan wasiat. Betul kan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengubah wasiat tersebut, baik dengan menambahnya ya, atau menguranginya, atau al-mana', tidak diberikan sama sekali. Padahal wasiat ada, dia tidak kasihkan sama sekali, malah diambil untuk dia. Ya. Jadi mengganti ini maknanya bisa apa? An-naqs, mengurangi jumlah wasiat, bisa az-ziyadah, menambahnya, atau al-mana', tidak mengeluarkan sejumlah harta yang diwasiatkan ketika orang itu akan meninggal. Apa kata Allah? Fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Maka dosanya siapa yang menanggung? Yang tadi akan meninggal atau yang mengubahnya? Yang mengubahnya. Lalu yang menerimanya, ya, ini kan sudah terjadi kedzaliman. Yang menerimanya berdosa tidak? Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Semua dosa ditanggung oleh si pengubah. Si pengubah apa? Si pengubah wasiat. Ya, dosanya ditanggung oleh si pengubah wasiat. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, artinya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang akan meninggal berwasiat. Allah dengar tidak? Allah mendengar. Allah tahu tidak apa yang akan dilakukan oleh orang yang hidup setelah orang yang akan meninggal ini akhirnya meninggal? Tahu tidak? Tahu. Allah sami'un alim. Allah mendengar dan Allah mengetahui. Ini ada ancaman di situ. Ya, mungkin manusia tidak melihat. Mungkin manusia tidak
mengetahui. Tapi ya Allah fis sama, Allah yang ada di langit tahu, mendengar dan melihat. Maka dari sini kita dapati beberapa faidah dari ayat tadi melengkapkan pembahasan kita pada soal Al-Baqarah 180-nya tentang apa? Wasiat dan waris kemarin. Faedah yang pertama, anna man fa'ala al-khaira thumma ghayyira ba'dahu kutiba lahu ma arada. Liqauli ta'ala fa innama ismu 'ala alladziina yubaddiluna. Faedah yang pertama, bahwa seseorang yang melakukan kebaikan. Nih orang ini punya harta, ya. Dia tahu harta kalau dia meninggal mesti waris sudah otomatis terjadi. Tapi dan dia berpahala ketika hartanya diwariskan, dia berpahala. Tetapi dia ingin mendapatkan pahala lebih dengan apa? Dengan berwasiat. Ketika dia meninggal, ternyata wasiatnya dirubah. Pertanyaannya, apakah orang yang berwasiat tadi ya tetap mendapatkan pahala atau tidak? Tetap dapat. Dapat apa? Dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala. Yang berdosa siapa? Yang mengubah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Sesungguhnya yang menanggung dosanya adalah yang mengubahnya. Adapun yang orang yang sudah meninggal tadi, sebelum dia meninggal, dia berwasiat karena dia ingin mendapatkan kebaikan, mencari pahala, maka pahalanya tidak gugur. Ini ada kisah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada antara anak dan bapak. Ya. Si anak bernama Yazid, si bapak bernama Ma'an. Nah si bapak itu, jadi di zaman dahulu, entah kalau di zaman sekarang ya di Timur Tengah ya, itu kalau orang memberikan misalnya ada sekarung gandum, simpan di depan orang miskin. Itu orang miskin ketika dia keluar, kemudian tidak mendapatkan satu orang pun di luar, tapi ada sekarung gandum tadi, itu mereka udah tahu berarti ini apa? Ada yang bersedekah. Namun eta diterapkan ayeuna orang di Selacau, meureun bingung, ya gandum saha ya teh nunda di dia. Meureun kitu nya. Nah, di zaman itu dan mungkin di beberapa negeri ya, di tempat yang lain di Timur Tengah mungkin ya masih ada ya, cuman saya tidak tahu. Ini dia sembunyikan sedekahnya. Nah, di antara tempat mereka bersedekah adalah menempatkan itu di pintu masjid. Nah ini bisa berlaku di kita sambil sekarang misalnya di kita kan tahu tuh misalnya ada pisang satu lombongnya, nah itu pasti tahu tuh ada yang ngasih ya, ngambil bebas ya, boleh banyak lamun teu isin mah. Nah, itu udah otomatis. Nah suatu hari sang bapak ini meletakkan sedekahnya dia itu di masjid, berharap dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan ternyata memang apa yang niat dia sedekahkan gak ada. Usut punya usut, ternyata yang mengambilnya siapa? Anaknya. Karena anaknya juga miskin. Anak juga miskin. Si bapaknya pas tahu anaknya ngambil, kalau bahasa kita teh, Thailand ker maneh. Gitu dah. Ker batur teh. Nah, dicandak kemana? Dah saya butuh cek si anak. Katanya saya juga butuh. Nah, diambil sama anaknya. Wah, terjadi apa? Perseteruan antara si bapak dan si anak. Ya. Akhirnya itu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah kepada anaknya Afan, Yazid ini anaknya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu kepada bapaknya Ma'in, walaka ma nawaita ya Ma'in, ya walaka ma akhalta ya Yazid.
Yazid yang mengambil itu, engkau punya hak untuk mengambilnya. Dan engkau wahai Ma'in sang bapak juga tidak kekurangan pahala sedikit pun dari niat yang disampaikan. Ada lagi kisah yang menarik. Ada seseorang itu bersedekah. Disimpan di tempat umum. Malam-malam dia simpan. Ternyata pagi-paginya itu diambil sama maling. Pencuri yang ngambil. Kok kenapa yang ngambilnya pencuri? Berikutnya, malam berikutnya dia simpan lagi. Ternyata yang ngambilnya wanita tuna susila. Pekerja seks seksual. Pekerja seksual komersial. Komersial. Komernya kecilin. Sialnya gedein. Karena bawa kesialan sama pekerjaan itu. Ya. Yang ketiga diambil oleh orang yang kaya. Maka orang ini merasa ya niat dia ingin bersedekah itu kayak tidak sampai pada salurannya. Tapi karena dia sudah berniat bahwa dia infak kerjaan Allah dan mengharapkan kebaikan dari sedekahnya, dia berharap mudah-mudahan ini sedekah ini plus doa bisa memberikan perubahan kepada orang yang menerima. Dan betul. Ya, sang kaya yang bakhil bertobat, sang wanita pezina itu bertobat, si pencuri juga berubah, tidak menjadi maling lagi. Ini pentingnya ikhwas sekalian tentang kita meluruskan niat. Innamal amalu biniyat, ya. Seperti itu. Al-amru wal umuru bimaqasidiha. Faedah yang kedua, anna man baddal wasiyah jahlan fala isma alaih. Nah, yang kedua ini adalah siapa yang mengubah wasiat tetapi dia tidak tahu bahwa si orang yang hidup ini pernah wasiat. Akhirnya tuh harta dibagikan berdasarkan jumlah waris. Contohnya misalnya begitu. Ya. Habis sudah. Dia tidak tahu sama sekali. Maka karena tidak tahu sehingga dia tidak berdosa. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan dia berdosa apa? Ba'dama samiyahu. Yang mengubah itu kalau dia tadi sudah tahu, dia ubah, maka fa'inam ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Kalau dia tahu, maka dia menanggung dosanya. Tapi kalau tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Termasuk dalam hal ini, ya, bal min babi aula anau law tasarrafa fil wasiyata tasarrufan khata'an wa huwa mu'taqidun annahu 'ala as-sawab fa inna dhamana alaih. Ya. Termasuk dalam hal ini kalau ya dia mengelola harta wasiat tadi pada pengelolaan yang tidak sesuai wasiat. Tidak sesuai wasiat. Ya, seperti misalnya dia wasiatkan bahwasanya ya rumah dipakai itu, ini misalnya rumah untuk rumah singgah misalnya. Dia berwasiat, ini rumah saya wasiatkan untuk rumah singgah. Tapi si orang tidak tahu bahwa itu wasiatnya untuk rumah singgah. Seperti rumah singgah orang-orang yang baru pindah agama misalnya. Saya waktu kemarin itu ke TKK, Taman Kopo Ketapang ya. Waktu ada pengajian di sana, kemarin hari Ahad pisan. Itu ada satu sudut rumah yang ya sudah banyak banyak karena belum diurus ya. Itu katanya Pak Ustadz itu tuh diperuntukkan, itu punyanya itu Cina Muslim. Dia peruntukkan rumah itu untuk rumah singgah. Rumah singgah apa maksudnya? Yaitu bagi orang-orang Muslim, ya orang-orang Cina yang dia mu'allaf,
Mungkin kemudian ketika dia mualaf, dia mengalami tekanan-tekanan keluarganya, dia kan keluar tuh dari rumah tuh atau diusir, maka di situ tempat penampungannya. Itu. Nah misalnya ada seseorang dia berniat berwasiat bahwa itu rumah saya wasiatkan untuk rumah singgah, tidak boleh pakai waris. Waris sudah banyak, ambil yang lain. Ini untuk rumah singgah. Ternyata orang yang ini tidak ada yang tahu. Dia punya wasiat seperti itu. Akhirnya tuh rumah dijadikan rumah, misalnya rumah Quran, rumah yatim, rumah misalnya sekolah misalnya. Maka mengubah karena tidak tahu, maka ini tidak berdosa. Sementara dia meyakini bahwa penggunaan rumah ini untuk kebaikan. Tapi kan tidak seperti isi wasiatnya. Betul kan? Isi wasiatnya apa tadi? Rumah singgah. Tapi digunakan apa? Untuk yang lain. Dan sama baiknya. Buat rumah Quran misalnya. Rumah tahfidz. Sekolah. Misalnya sekolah Islam misalnya gitu kan. Maka dia tidak perlu mengganti. Ya. Mengganti. Ya. Agar ada lagi rumah lain untuk sesuai dengan wasiat. Ini tidak perlu. La dhamana alaihi. Tidak perlu mengganti. Ya, tidak perlu mengganti. Selama memang penggunaan rumah tadi ya itu digunakan dengan sebaik-baiknya ya dan diurus dengan sebaik-baiknya, tidak dianggurkan ya, tidak dibiarkan. Sekarang hanya dibiarkan itu akhirnya. Teman nggak tahu itu kan pemberian ya, bukan wasiat ya itu ya. Itu pemberian. Orangnya juga masih ada, jenazah muslimnya. Faedah yang lain dari ayat tadi, tahrimu taghyir wasiyah. Haram hukumnya mengubah wasiat. Haram hukumnya mengubah wasiat. Buktinya ketika itu dirubah, Allah mengatakan dosanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Ya, oleh karenanya wajib melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat tadi ya, kecuali kalau wasiatnya mengandung dosa misalnya, maka ini tidak perlu dilaksanakan. Tidak perlu dilaksanakan. Termasuk contohnya seorang wasiat tentang hartanya ternyata mengambil haknya ahli waris. Wasiat paling banyak kan 1/3. Ternyata dia berwasiat kepada misalnya untuk pamannya dapat 1/2. Ya. Maka terkurangi haknya ahli waris, maka wasiat ini tidak boleh dilaksanakan. Wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila melanggar melanggar hukum waris. Bila melanggar hukum waris. Tetapi bila tidak melanggar syariat, maka bila tidak ada hajat segala macam, maka tidak boleh seseorang itu, tidak ada keperluan mengubah wasiat. Intinya wasiat harus dilaksanakan. Kalau wasiatnya mengandung dosa, maka tidak wajib dilaksanakan. Contohnya dia mengambil hak ahli waris misalnya, zalim, maka tidak boleh dilaksanakan. Kemudian ayat tadi ditutup dengan Allah Sami'un Alim. Innallaha was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya nama As-Sami', maka sifatnya adalah Allah mendengar. Ya. Dan karena Allah mendengar, maka apa yang terjadi misalnya pada pengubahan ya wasiat tadi, maka Allah menetapkan hukum karena Allah maha mendengar. Ya seperti itu. Demikian juga mana al-alim. Dan itu sekaligus menunjukkan tentang Tentang ihatatullah azza wa jalla bi kulli a'malil khalqi. Bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh amalan hamba-hambanya. Ya, karena Allah Sami'un Alim. Ya. Karena Allah Sami'un Alim. Ya dulu ala anna Allah yasma' wa ya'lam ma yubaddilu wasi. Ya. Mereka yang mengubah wasiat tadi, kemudian Allah tutup dengan Sami'un Alim, berarti Allah mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan oleh orang yang mengubah wasiat tadi.
Sami'un alim, dan atau ayat tadi juga menjadi dalil ya bantahan bagi dua golongan yang menyimpang dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Dua golongan utama dalam hal ini adalah Jabriyah dan Qadariyah. Ya. Kalau secara katakan Jabr itu artinya kepaksa. Majbur artinya terpaksa. Qadar itu qudroh artinya punya kuasa. Punya kuasa. Punya kemampuan. Kalau Jabr tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Nah ayat tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan bantahan kepada dua pemahaman yang menyimpang dalam masalah tauhid dan masalah akidah. Yang pertama ya adalah Al-Jabriyah. Yaqulun ya, orang yang memiliki pemahaman Jabriyah, pemahaman loh ya. Jadi jangan ditanya, Pak Ustadz, kalau Jabriyah ini apa nama organisasinya? Apa nama kelompoknya? Para ulama tidak membahas itu. Mereka membahas pemahaman. Sebab pemahaman ini bisa dialami oleh afrod, bisa orang per orang. Ya, baik yang sekolahan maupun yang tidak. Bisa yang kuliahan maupun yang tidak. Bisa yang banyak duit maupun yang tidak punya banyak duit. Ini pemahaman bisa menimpa siapa saja. Nah Jabriyah, yaqulun berkata bahwasanya manusia itu dipaksa untuk beramal. La qudratan lahu wala ikhtiyar. Dia tidak memiliki kemampuan dan hak memilih. Mengapa? Karena sudah ditakdirkan. Betul kan? Kata Rasulullah SAW, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatatkan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, maka termasuk ketika kita duduk di sini, ya, bermajlis di sini, atau kita melakukan apapun ini dan itu, diam bergerak, apapun, semuanya sudah tertulis kan? Berarti kita itu tidak punya hak memilih. Kita hanya pelaku takdir, ibarat robot. Ibarat seperti apa? Bulu hewan itu tertiup angin. Kan ada tuh bulu hewan yang tipis tuh. Tertiup angin, kemana angin berhembus, ada situlah bulu itu akan terbang. Nah inilah Jabriyah. Mengatakan bahwa kita tidak beramal, tidak memiliki pilihan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas benar. Pakai dalil lagi. Sudah ditakdir kan? Tetapi ini hakikatnya adalah penyimpangan. Mengapa? Karena pemahaman ini berbahaya, menghilangkan satu yang sangat besar, apa itu? Hikmah. Mengapa? Ya, hukum akhir di hari kiamat tidak bisa ditetapkan. Mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Betul nggak? Kan semuanya beralasan. Ini sudah takdir. Manusia tidak punya hak memilih. Betul? Kalau sudah tidak punya hak memilih, baik yang buruk berarti hukumnya sama. Karena itu bukan pilihan dia. Ini menghilangkan sesuatu yang sangat besar dan berbahaya. Ya, menghilangkan hikmah. Ya. Menghilangkan hikmah, perintah dan larangan. Menghilangkan hikmah, perintah dan larangan. Bila datang ada perintah, kemudian dia tidak kerjakan, kan sudah takdir. Bila ada larangan kemudian dia kerjakan, alasan apa? Takdir. Bukan saya yang beramal, tapi ini sudah perbuatan Allah yang mengatur semuanya. Sekilas betul, tapi hakikatnya jelas keliru. Lucunya, orang ini, ya,
ketika di hari kiamat ditampakkan kepadanya neraka, ya, dia membela dengan alasan takdir. Dia membela dengan alasan takdir. Padahal kalau kita bertanya kepada dia, apakah Anda beriman akan surga dan neraka? Kalau dia menyatakan beriman. Pertanyaannya, apa yang membedakan penghuni surga dan penghuni neraka? Jawabannya apa? Amal perbuatan mereka, betul enggak? Kalau seandainya mereka mengatakan bahwa kalau amal perbuatan mereka berarti ada hak memilih dong. Ya kan? Kalau seandainya dia mengatakan bahwa amal dikeluarkan dari timbangan untuk bentuk surga dan neraka, maka apa faedahnya ada surga dan neraka kalau begitu? Betul nggak? Maka pemanja Jabriyah ini menghilangkan suatu yang sangat besar, itu hikmah. Adanya hukum sebab dan akibat. Ya. Dan ayat ini Al-Baqarah 181 ini dari potongan ayatnya membantah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman baddalu ba'da masami. Barang siapa yang menggantinya, maka dosa dia yang nanggung. Berarti ada perbuatan enggak? Ada, mengganti. Barang siapa yang mengubahnya, mengubah itu perbuatan bukan? Perbuatan. Memilih bukan? Memilih. Kalau dia tidak memilih dan tidak menginginkan, perbuatan itu tidak akan terjadi. Dan kemudian Allah menyatakan sesungguhnya dia yang akan menanggung dosanya. Itu hukum sebab akibat. Maka kaum Jabriyah ya memiliki keyakinan bahwa amal manusia itu tidak merupakan bagian iman dan menjadi timbangan baik buruknya. Sehingga kata mereka, ya, orang mukmin tetap bertambah imannya, tidak terkurangi dengan dosa. Sebagaimana orang kafir tetap dalam kekafirannya, tidak berkurang kekafirannya dengan kebaikan. Sekarang gini logika Murji'ah. Ya ini dasarnya Jabriyah ini Murji'ah. Kalau orang kafir, dia bersedekah sepanjang hidupnya dia bersedekah. Kalau orang muslim bersedekah dapat pahala enggak? Pahala. Sekarang ada orang kafir kaya, dia bersedekah sepanjang hidupnya. Apakah sedekah yang dia keluarkan mengurangi kekafirannya? Nanti kalau sedekah tambah banyak, kekafirannya makin menurun, lama-lama nggak jadi kafir lagi. Begitu kah? Tidak. Mau dia menyumbang sepanjang hidupnya dan jumlahnya sangat besar, kafir tetaplah kafir. Nah, logika ini diambil oleh Murji'ah dan menjadi pemahaman Jabriyah. Begitu pula orang mukmin kata mereka. Ya, tidak, dosa yang dikerjakan tidak mengurangi iman. Sebagaimana orang kafir, kebaikan dikerjakan tidak mengurangi kekafiran. Itu analoginya. Ini analogi yang batil. Adapun Ahlus Sunnah ya memiliki definisi tentang iman. Al-iman qaulun bil lisan wal amalu bil jawarih. Ya. Iman itu adalah apa? Keyakinan dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Sehingga mereka mengatakan amalan manusia itu ada dua. Ada amalan hati dan ada amalan anggota badan. Demikian juga ucapan manusia itu ada dua. Ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan. Apa ucapannya? Ucapan lisan dan ucapan hati. Amalun, amal juga ada dua.
Amal anggota badan dan amalan hati. Jadi hati ini melakukan dua. Mengucapkan dan beramal. Kalau lisan mengucapkan saja, anggota badan beramal saja. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan yang dikerjakan iman tersebut. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat yang dia kerjakan. Maka imannya bertambah dan berkurang, ya tergantung apa? Tergantung taat dan dosanya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Murji'ah dan Al-Jabriyah, ya mereka mengatakan bahwasanya tidak ada pengaruhnya amal itu dalam keimanan. Semuanya berjalan sesuai dengan bagaimana Allah ngatur, kata mereka. Maka keburukan terjadi pada pemahaman Jabriyah itu menghilangkan hikmah, adanya hukum sebab akibat. Golongan yang kedua, dan Allah bantah dengan surat faman baddalahu, barang siapa yang mengganti wasiat tadi maka dia menanggung dosanya. Ini kan hukum sebab akibat. Maka ini bantahan bagi kaum Jabriyah. Lalu bagaimana? Ayat tadi juga membantah pemahaman Qadariyah. Kalau Qadariyah itu sebaliknya. Menganggap apa? Allah tidak menakdirkan apapun pada perbuatan mereka. Dan Allah hanya tahu kejadian itu kalau sudah terjadi. Allah tidak mengatur keinginan hatinya untuk melakukan suatu amalan. Allah tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Ya. Sehingga mereka berkata, an innal insana mustaqilun bi amalih. Manusia itu bebas untuk memilih apa yang dia kerjakan. La tata'addaku bi iradatullah. Enggak ada hubungannya dengan keinginan Allah. Dengan kekuasaan Allah. Dengan penciptaan Allah. Ya. Quratuhum. Qadariyah yang gulat. Quratul Qadariyah yaitu ekstremisnya Qadariyah. Sampai-sampai mengingkari Allah itu berilmu tentang keadaan makhluknya. Allah itu tidak mencatat takdir hamba-hambanya. Ya. Kata mereka, inna af'alal ibadah ghairu ma'lumatin lillah. Sungguhnya perbuatan-perbuatan berupa ibadah itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala maktubatun indahu, dan juga tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu melakukan ibadah. Kata mereka, innal amra unufun, musta'nif. Kata mereka, perbuatan manusia itu, perkara itu ada perkara yang baru muncul. Tidak ada hubungannya dengan apa? Takdir Allah, ketetapan dan penulisan. Ya, untuk manusia tadi. Jadi misalnya, sekarang nih, Anda duduk ini. Itu enggak ada dalam catatan takdir. Dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang baru. Dan belum tertulis sama sekali, kata mereka. Ini baru. Ya, ini Qadariyah. Murni mengatakan bahwa amal ini adalah milik si pelakunya dan tidak ada hubungannya dengan apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hanya tahu, karena ini baru, Allah hanya tahu kalau sudah terjadi. Ini Qadariyah. Adapun sebelum itu Allah tidak tahu. Sehingga perbuatan manusia itu murni manusia yang menentukannya dan tidak ada hubungannya dengan keinginan Allah. Ini Qadariyah. Ya. Menolak takdir Qadariyah itu. Menolak keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam amal perbuatan manusia. Ya. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu. Kamu tidak memiliki kehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Kamu tidak memiliki kehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Berarti perbuatan manusia itu berjalan sesuai dengan kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita terjebak ke dalam Jabriyah tuh Pak Ustadz. Ya, bagaimana kita mengurainya? Jawabannya simple. Mudah bagi mereka yang Allah mudahkan. Kita bantah dengan sebuah dalil yang qat'i. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu fil nari wa fil jannah." Tidaklah salah seorang dari kalian itu kecuali telah ditetapkan nanti nasibnya di akhirat, apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Badannya di dunia, tapi nasib dia surga neraka sudah tertulis. Bahkan di 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Sudah tertulis. Nah, Rasulullah memberikan konteks ini pada situasi dunia. Tidak ada salah seorang dari kalian, sekarang artinya tubuhnya di dunia, jasadnya di dunia, orangnya hidup di dunia. Kecuali apa? Tubuhnya di dunia, badan di dunia, pikir di dunia, hati di dunia. Kecuali surga nerakanya telah ditetapkan. Maka para sahabat kemudian ada yang merespon. Ya Rasulullah, idan na'tamidu alal kitab wa natukur amal. Kalau begitu ya Rasulullah, sudah saja kita bersandar saja kepada catatan takdir dan tidak perlu beramal. Jabriyah maksudnya. Ya kan? Apa jawaban Rasul SAW? Nah ini yang paling penting. Apa jawaban Rasul? I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramal saja. Beramal saja. Beramal. Artinya jangan seperti Jabriyah. Pokoknya gimana ya, angin berhembus. Beramal. Dan setiap kalian akan dimudahkan dengan apa dia ditakdirkan, dicatatkan. Maksudnya kalau dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan soleh yang amal solehnya ini Allah terima berupa keikhlasan hatinya dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ternyata dia ditetapkan menjadi penghuni neraka, maka Allah akan persulit dia untuk beramal soleh dan dipermudah untuk beramal salah. Amal soleh susah, beramal salah gampang. Menjadi orang baik banyak alasan, menjadi orang jahat tidak perlu satu pun sebab. Pokoknya kalau yang buruk-buruk tuh gancang weh. Tapi kalau yang baik-baik, enggak dulu lah, saya belum siap. Talangke, mata resep diteke teteh. Ditunda, banyak alasan. Tapi kalau untuk keburukan, cepat. Telepon, bro, ayo kita ke pengajian yuk. Di mana? Di Sacau, di Umar bin Khattab. Ngaji kita. Rumahnya deket, ya, di ujung jalan sini misalnya. Wah, aduh, kayaknya ente dulu deh. Anak kayaknya belum siap, anak kayaknya masih sibuk nih. Ente dulu deh berangkat, gitu. 1 menit kemudian datang telepon dari temannya. Bro, ente di mana? Di rumah. Ayo, kita jalan keluar. Malam minggu nih, banyak tongkrongan kita, gitu kan? Oh siap, di mana? Cepet, nggak perlu alasan ini. Oleh karenanya, dalam kitab Syifa'ul Alil, Al-Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukilkan sebagian perkataan para sahabat dahulu. Kami tidak pernah lebih bersemangat untuk melakukan amal kebajikan kecuali setelah mendengar hadis ini. Mengapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau dia dicatatkan penghuni surga, akan tampak di dunia itu orang yang rajin ibadah, semangat untuk beramal soleh. Maka mereka apa? Ingin menjadi penghuni surga dengan mereka melakukan berbagai, sibuk melakukan amal soleh, sibuk melakukan amal-amal kebaikan, sibuk melakukan ketaatan-ketaatan. Berhenti dari yang satu, pindah kepada yang lain. Fa'idha farata fansab. Bila engkau telah selesai pada suatu amal kebaikan, berpindahlah kepada kebaikan yang lain. Dan ini kata para ulama, di antara tanda Allah menerima amalan seseorang
Itu apa? Ketika dia mengikutkan amal satu kebaikan ini dengan amal kebaikan yang lain. Itu berarti Allah menerima amal kebaikan sebelumnya. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Min alamati qabuli al-amal min al-abdi. Di antara tanda diterimanya amal dari seorang hamba yaitu apa? Ketika hamba itu mengikutkan amalan soleh dengan amalan soleh yang berikutnya dan yang lainnya. Jadi apa? Hidupnya penuh dengan amalan kebaikan, amalan kebaikan, amalan kebaikan. Dia berusaha untuk mengikhlaskan amalannya, mengikuti Rasulullah SAW dan berbanyak amalan solehnya. Di sinilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memutus pemahaman yang menyimpang bagi orang yang bersandar pada takdir surga dan neraka tidak perlu beramal. Dari kalangan jawab Jabriyah, beramal. Kemudian Rasul juga memutus pemahaman Qadariyah yang menyatakan bahwasanya Allah tidak terlibat dalam masalah takdir. Kenapa Allah Rasul mengatakan apa? I'malu fakulun muyassar lima khuliqalau. Beramallah kalian akan dimudahkan oleh Allah dengan apa yang dia ditakdirkan untuknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu sederhananya adalah pokoknya sekarang apa? Perbanyak amal. Urusan takdir lain urusan orang. Tapi kita imani bahwa kita bisa beramal soleh ini sudah Allah takdirkan. Apa jawaban kita kepada orang yang ketika dia beramal salah lalu dia mengatakan ini kan sudah takdir. Bagaimana saya akan dihukum dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan? Maka kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya penghuni surga dia juga masuk surga sudah juga ditakdirkan karena amal solehnya. Mengapa Anda tidak beramal soleh lalu masuk surga dengan alasan bertakdir? Padahal beramal soleh juga pilihan bukan? Pilihan. Mengapa kemudian Anda memilih amal soleh dengan alasan takdir? Padahal ada pilihan yang kedua, Anda beramal soleh dengan alasan takdir. Beramal soleh takdir, beramal salah takdir. Kenapa Anda tidak beramal soleh untuk beralasan takdir? Tapi kenapa memilih beramal salah dengan alasan takdir? Padahal ada dua pilihan itu. Ini dibantah oleh para ulama bagi mereka yang apa? Yang beralasan takdir untuk membenarkan kemaksiatannya. Terutama pada pemahaman Jabriyah di situ. Jadi ada orang yang tidak bersemangat untuk beramal. Tidak bersemangat untuk beramal. Dengan alasan kalau Allah menghendaki surga nanti Allah ampuni dosa saya. Gitu kan. Akhirnya tidak bersemangat beramal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in bila wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian melakukan perkara yang bermanfaat buat kalian. Baik manfaat dunia terlebih manfaat akhirat. Wasta'in bila sambil mohon pertolongan kepada Allah. Jangan jadi Qadariyah. Bersemangat lalu kemudian mengatakan, saya aing teh itu saheula. Enggak, jangan. Anda bersemangat, saya mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Wala ta'jaz, dan jangan melemahkan diri. Jangan letoy, semangat. Kalau Anda sudah mengerahkan semua semangat dan usaha, kemudian apa yang terjadi tidak sesuai apa yang diusahakan tadi, maka jangan berkata dengan perkataan menyesal, coba saya tidak begini, mungkin gak akan begini kejadiannya. Coba kalau saya memilih yang itu, mungkin akan lebih baik. Maka gak boleh menyesali apa yang sudah ditakdirkan dan sudah diusahakan secara maksimal tadi. Sudah, kita sudah berusaha maksimal, terjadi sesuai dengan harapan, udah berarti takdir. Karena mengatakan seandainya itu akan membuka li'anallahu yafsa'u amal syaitan. Karena mengucapkan kata seandainya itu dapat membuka pintu amalan-amalan syaitan. Untuk apa? Untuk mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Untuk membuat kita tegar menghadapi masalah dan musibah dan mencari besarnya pahala sabar dan seterusnya. Thayyib, ini saja kurang lebih beberapa faidah dari soal Baqarah ayat 181 ini dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kita ada waktu berapa menit? Dipersilahkan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, ini ada pertanyaan dari jamaah di masjid ya. Bismillah. Boleh enggak orang yang sholat boleh enggak orang yang sholat berwasiat? Boleh enggak orang yang sehat? Oh, yang sholat. Boleh enggak orang yang sehat berwasiat? Boleh. Wasiat itu enggak disyaratkan harus sakit dulu. Dan kita sudah bacakan riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, ketika Nabi SAW tidaklah seseorang itu melalui malam-malam 2 malamnya kecuali wasiat itu ada di sisinya. Maka sejak itu kata Abdullah bin Khattab, ya, sejak saat itu aku menuliskan wasiatku yang aku simpan di samping bantalku. Ini lagi sehat Abdullah bin Khattab. Jadi jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh. Lagi kita sehat, kita boleh berwasiat. Boleh enggak orang yang berwasiat itu merubah wasiatnya sendiri? Misal tadinya mau ke si A, ya, dirubah jadi ke si B. Ya sah-sah saja kalau seandainya ya si A-nya tidak tahu. Artinya kan belum sampai. Tapi kalau sudah terdengar, bila kemudian khawatir menimbulkan mudarat, sebaiknya dibicarakan dahulu. Sebaiknya didiskusikan. Tapi kalau dia baru berniat, dia baru nyampaikan kepada istrinya saja, yang diwasiatkan tidak tahu dan dia ingin mengubah wasiatnya, nggak jadi masalah. Ya jadi masalah. Ya. Karena itu pada akhirnya wasiat itu berlaku kalau dia sudah meninggal. Dan tentulah yang terakhir dari wasiatnya itu yang apa? Itu yang dipakai. Ya. Al-amru bil khawatim. Tapi kalau sudah tersampaikan sebaiknya didiskusikan dahulu ya. Lihat masalah mudaratnya ya. Mungkin kalau ada jalan tengah ya dicari jalan tengahnya ya. Dikhawatirkan orang yang sudah mendengar wasiat dan dia sudah apa? Berharap-harapnya itu. Ternyata dirubah, nanti dia kecewa apalagi keluarga, maka sebaiknya diskusikan dahulu bila ingin merubah. Kalau orang yang mendengar yang wasiat itu sudah tahu ya, sudah tahu. Ya, wasyarhum Allah menyuruh kita itu bermusyawarah ya. Wa amrun syura bainahum. Urusan kaum mukminin itu adalah musyawarah ya. Musyawarah untuk meraih mufakat. Anda kira mungkin cukup ya kajian kita ya di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan selalu ya barokahnya kepada kita, memberikan seluruh rahmatnya kepada kita dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.